beberapa orang pasti yang diajak untuk mengembangkan. Nah, kawan-kawan yang diajak untuk mengembangkan itu masih bergabung. Seperti saya ngomong tadi, yang mana bahwa sanggar saya ini sudah berdiri 12 tahun. Alumninya sudah tiga alumni kan. Ini yang terlibat sebagai alumni pertama ini, yang gerak pertama yang buat sanggar ini, penggerak utama sanggar ini masih sebagai pengurus. Nah, kalau sudah berhenti sebagai pemain masuk pengurus. Nah, kalau sekarang ini kan pemain, kayak gini pengurus, wakil ketua. Ada sesi-sesinya supaya biar masuk biar kompak. Oke, udah ada pembagian anggota, pengurus, sampai bendahara udah ada? Udah. Kalau akte ini kami udah ada akte. Oh, udah punya? Udah. Oke. Diakui di kabupaten, diakui di provinsi. Oke. Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, insya Allah kami sudah diakui Sanggar Praja. Bagus. Harus putra raja, harus putra semua, enggak kan? Bayi putra lah. Enggak, maksudnya ada bermacam tadi. Ada beraga, ada tiga. Putra. Oke. Putri tidak. Malu sudah Nah, putri. kecuali Sudatino. Ini kalau Sanggar Putra Raja dinamakan putra, ada filosofinya kan, putra itu khusus lelaki mainan. Makanya ada sedati, dapat geleng, ratu bandai. Kalau sedati ada sedati perempuan juga. Berarti ada anggota perempuan juga? Enggak ada. Kami bikin sekarang sedati saman namanya. Kalau sedati saman khusus lelaki. Kalau ratu bandai itu semuanya laki juga. Nggak ada rencana untuk merekrut Sanggar perempuan? perempuan ada rencananya. Sudah diwancanakan. Ada penggiat di seluruh yang hobi seni dulu. Iya. Memang harus hobi dulu. Harus hobi dulu, Bang. Untuk membagikan sebuah sanggar itu harus ada gelora hobinya dulu. Harus ada sanggar. Insya Allah akan ada tim sekat. Berarti mesekat. Ada tim sekat yang dipopulerkan oleh Abdia sekarang, Naga Raya, Mulabu. Iya. Aceh Selatan belum ada sanggar tim sekat. Kalau ada pun cuma yang bisa tampil 1 kali tampilan. Kalau insya Allah nih buat selepas lebaran ini akan kita rapatkan dulu, panggil penggiatnya, kita bentuk sanggar anggota, kita buatlah tarian Raden Sekat di Aceh Selatan perdana. Di Aceh Selatan. Masya Allah. Hanya Raden Sekat. Ada lagi ide-ide ya, masukan-masukan. Ada selain Raden Sekat, ada namanya tarian Aceh Melangkah. Pemandian pengantin. Iya benar. Dua aja rencananya dulu kan. Kalau berkembang kita buat lagi nanti. Perempuan itu kalau tarian umum banyak di sekolah. Iya. Kalau Raden Sekat nggak ada di sekolah. Iya benar. Berarti ini memang tradisional. Kalau Ratu Bantal yang dibawa oleh Sanggar Praja ini, itu kalau asalnya khusus di Kotayan, tarian khas Kotayan, sudah hilang termakan oleh zaman. Yang ada Sanggar Ratu Bantal yang dimainkan oleh laki, itulah di Sanggar Praja yang ada sekarang. Walaupun nggak cukup lengkap, tapi alhamdulillah kami upayakan selengkap mungkin. Mantap. Jadi ketua ketua pegah pengakuan dari kabupaten, pengakuan dalam bentuk ketua. Akte. Cerita kewajiban proses pengurusan akte, mungkin ibunya guru Bandua kan, mungkin rencana untuk akte dan seterusnya. Oke, dalam pembentukan akte dulu kami kan berdiri sanggar. Setiap ada keramaian kami perlu izin. Kami minta izin di kampung dulu. Kami mendirikan sanggar. Atasnya bukan dana tapi izin berbuah dari kedua-dua. Ada masukan pergi ke dinas, didaftarkan oleh dinas. Kami daftarkan oleh dinas, kata dinas dia turun ke lapangan dulu. Itu awal 2012. Daftarkan dulu pengurus pertama kan. Saya belum jadi ketuanya dulu, masih anggota pemain. Kalau 2012 kemarin masih anggota pemain. Setelah lepas daripada itu
sudah ada dulu kan cara pengusaha itu diturunkan ke orang dinas untuk lihat apakah benar sanggar apa tidak. Ada juga sanggar bodong di dinas terdaftar tapi di kampung nggak ada bodong untuk menaikkan proposal. Sudah banyak sanggar bodong. Sanggar bodong ya. Alhamdulillah kami turunkan. Ada yang kemarin turun di 2020 kemarin 2 kali turunkan. Kepala dinas kemarin Kabit dan Kebudayaan, asisten 1 Bapak Bupati kemarin. Ya, ada datang juga. Kami adakan perayaan dengan rangka pelantikan dan ulang tahun Sanggar Putaraja ke-9 tahun kemarin. Kami undang pemerintahan alhamdulillah untuk menghargai Sanggar Putaraja seperti penghargaan Bapak Kepala Dinas. Kalau sanggar lain mengisi acara, tapi Sanggar Putaraja buat acara perdana di Aceh Selatan. Kami sudah sering mendapat kata-kata perdana di Aceh Selatan. Alhamdulillah atas pencapaian-pencapaiannya. Keren. Bang, ini kan banyak anggota sekarang. Ada yang keluar, misalnya keluar dari tim kalian gitu, ada nggak? Ada. Seleksi alam ada. Itu gimana? Kalau untuk mempertahankan orang ini biar di sanggar ini apa tipsnya? Kalau dalam seni ini yang banyak, kalau kita cari materialisme nggak ada. Iya benar. Nggak ada dalam seni, nggak ada itu. Iya. Tetapi yang paling utama dalam seni adalah jiwa. Iya benar. Kita buatlah anggota nyaman. Caranya? Cara kenyamanannya itulah keterbukaan dulu. Oke. Baik bidang anggaran, hobinya harus kita turutin. Seperti apa hobi? Begini, setiap 3 bulan sekali mereka bikin camping, makan-makan. Oh, oke. Kita turutin. Iya. Oke. Selalu kita bikin. Kemarin ada juga camping di Gua Sanang Lebuhan Haji. Oh. Mereka buat kan dengan anggarannya itulah kas kemari tadi. Kita sisihkan uang kas itu kenyamanan. Kalau yang keluar ada juga yang keluar. Itu namanya realita kehidupan. Iya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Si bagus-bagus kita berjalan, ada juga yang tidak suka. Benar. Itu si besar-besar sanggar kita ada juga tidak bagus, unsur-unsur tidak ada. Saya berpegang prinsip Sanggar Putaraja yang besar 2 sanggar terbesar di Aceh Selatan. Yang pertama Putanaga yang berdiri sudah lama, cuma Sedati dan Rambai mereka. Yang kedua yang diakui baik di kabupaten ataupun di provinsi, itulah Putaraja. Mempertahankan eksistensinya sekarang itulah ketegasan. Kalau ada pengkhianat saya pecat terus. Oke. Keren. Biar nggak ada terlibat yang lainnya kan, menular yang lainnya. Iya. Pasti ada pengkhianat sanggar itu. Iya. Ya sudah anggota gini-gini kan saya pecat terus, tegas. Keren. Ini sama orang ini boleh bertanya nih. Pak Rahman sama orang ini boleh bertanya? Boleh bebas. Oh bebas. Nah, yang ini boleh, ini silakan. Kedua, pilih Pilih dulu. kedua kali. Jangan. Ya. Kalian Lemparkan pertanyaan. sama siapa ya? Ini boleh. Ya, boleh. Idar nih. Ini, Oh, Idar. Ini keponakan ini. Oh, Semua keponakan. 3 keponakan, 2 adik ini. Lihatlah Jang. Idar ya. Sebenarnya ini di luar rencana, tapi saya termotivasi bagus. Apa yang dipaparkan tadi bagus. Idar udah berapa tahun gabung? Padutun kah gabung? 2018. Bertahan sampai sekarang. Bertahan. Apa yang membuat bertahan? Nyaman. Dalam bentuk apa? Sering dikasih uang kah? Sering camping kah? Enggak, Hobi memang seni. Hobi memang. memang hobi seni. Hobi seni. Emang hobi seni. Nggak ada hobi lain, olahraga. Ada juga hobi lain. Oh, gitu. Itu yang di samping abang itu abang berbaju hitam. Fauzan namanya. Oh, Fauzan. Fauzan. Iya. Fauzan udah berapa tahun? Sama juga Kak. Sama juga. 18. Iya. Masih bertahan. Masih. Keren.
Rapai juga ya. Sedati juga, ketiganya ikut juga. Oh, ketiganya ikut. Berarti ini semuanya harus bisa menguasai. Tidak, Ada pembagiannya. ada pembagian siapa. Saya terbuka kemarin. Ini ada tarian 3, mau ikut Rapai boleh, Sedati. Saya Rapai juga, Sedati juga, mampu diupayakan. Kalau keren. Apa yang bisa membuat termotivasi Fauzan mau ikut gabung ke sanggar ini? Yang pertama hobi, emang hobi di sini ya. Yang keduanya nyaman. Ketuanya nyaman, waduh. nyaman dalam bentuk apa? Dalam kelompok. Oh, kelompok. Ya. Nyaman dalam kelompok. Nyaman seperti apa itu ya? Apa? Nyaman seperti apa? Cara dia Jadi pokoknya nyaman mbak dengan ketua. Pokoknya nyaman. Karena ketua sering Cara pakat. mendidikannya. Oh, cara mendidik. Oke. Ya kalau karena aku ketua kan. kan ketua di anak krik kan. Ada. Oke. Keren. Kami di klub belum punya sanggar, Pak. Jadi ini sharing yang ini diskusi yang bagus saya kira, karena sebelumnya saya juga belum pernah ikut diskusi sama Pak Rahman juga. Ini juga nggak terencana kan. Maksud saya bagusnya seperti ini bisa menularkan ke yang lain. Artinya kalau misalnya itu versi Acehnya di klub, pasti ada versi klubnya, budaya klubnya gitu kan. Saya tadi tertarik, makanya saya ikut. Pertama saya nolak, tapi setelah dibilang iya betul, saya nolak karena saya jarang untuk kumpul seperti ini, saya jarang, terutama sama ya laki-laki yang apalagi ramai seperti ini kan. Tapi tadi menarik, saya suka gitu. Saya sangat suka dengan seni, itu saya suka. Tapi saya bukan jurusan kesenian gitu. Jurusan sastra. Enggak juga, Pak. Anak teater. Enggak juga, Pak. Itu dulu. Monolog. Oh, enggak juga, itu dulu. Ini penyanyi juara PU provinsi, ini penyanyi. Alah. Ini juri-juri cutlip ya, Sabirin. Sabirin Lamno. Sabirin juri. Iya, bagus ya. Iya. Bisa kolaborasi kan? Iya. Makanya tadi saya bertanya, apakah selain dari warga di situ bisa masuk ke sanggar tersebut? Artinya berarti kedepannya ini selain Bapak yang punya peluang untuk lebih berkembang lagi, kita juga punya peluang untuk lebih banyak berdiskusi, terutama yang kedua banyak belajar. Seperti itu. Nah, Sanggar Praja nih, Kak, terbuka. untuk siapa saja. Untuk siapa saja yang hobi seni. Yang bagi kita klub kan, eksklusif. Hobi seni terbuka siapa saja. Baik bersifat seni main, diskusi silakan. Tertutup bagi yang ingin menghancurkan kebudayaan, yang malu kebudayaan itu tertutup. Tertutup bagi Sanggar Praja. Kami anak muda budaya. Kalau pepatah Aceh begini bilangnya, matian 4 jerat gaduh hadat. Oh ya. Untuk pepatah Sanggar Praja ini. Keren. Kalau bukan yang anak muda yang mulai, siapa lagi mulai kebudayaan? Iya. Cintailah kebudayaan, jati diri Aceh Selatan. Alhamdulillah Aceh Selatan kami pertahankan. Kemarin Bu, kalau dahulu banyak saya ikut Sapalintu. Tahu Sapalintu kan? Untuk Lintu Umah. Lumur darah bangun Sapalintu, baik Persia Put Persia Aceh. Kalau kemarin banyak yang tua-tua, semuanya sudah almarhum. Sudah sekadar luasa, mungkin nggak ikut lagi. Jarang yang ada, itu Rumon yang ada. Kalau di Melabuh banyak, Nagan banyak. Masih di Aceh Selatan yang ada 3 orang lagi. Itu Rumon, Rumon Timur, di Pakungan 1, Primon 2. Alhamdulillah saya sudah bisa memulaikan itu. Saya apa yang hilang, sedap saya kali kan. Iya. Harus, Pak. Budaya itu susah kali. Iya, benar. Kalau pidato banyak orang pandai, kalau bidang-bidang banyak, kalau guru banyak, tapi Iya. bidang budayaan hampir nggak ada lagi. Itulah moto kami Sanggar Praja. Kalau nanti setiap generasi regenerasi lagi mungkin. Nah, kalau ini sedap kami ikutkan. Harus cinta terhadap budaya.
Kami siap, ada juga latihan latih apa namanya, jadi pelatih di sekolah SMK, SMA, Oh, guest teacher. terserah, juga ada. Kemarin ada juga di Sepu Salam. Guru tamu Pak ya? Udah untuk mengajarkan rapat igeleng. Iya benar. Kalau yang susah ini rapat igeleng, syahinya, karena syekhnya itu harus pandai pantun. Di Aceh Selatan banyak rapat igeleng, syekhnya lihat buku pantun, Iya, benar. masih lihat buku, masih ada apalan konsep. bisa Kalau gitu, ya. sudah senior, itu nggak perlu lagi apa Iya, yang kita benar. lihat itulah kita pantunkan terus. Untuk kita contoh kedua. Untuk kita contoh. Insya Allah, Insya Allah. Di Aceh Selatan 2 orang lagi yang ada kayak gitu, Cek Muzakar dan Cek Min yang ada hari-hari ini. Bukan membanggakan ini realita keraan ini. Saya Muzakar kenal, Pak. Nggak kenal dari Sawang. Kalau di hub itu ya Cek Muzakar. Alhamdulillah di senior beliau hampir 50 tahun. Beliau dari ayahnya dulu. Cek Hadda bilangnya dinamakan Cek Hadda, berarti itulah ayahnya. Kemarin yang ikut PKA kemarin Sanggar Cek Muzakar itu Sedati, sanggar kami rapat igeleng, bagilah dulu. Sewaktu rapat PKA di kantor Bupati, kantor Serdal, semua unsur pemerintahan yang diundang 3 Aceh kemarin. Saya dari Pasir Raja, Cek Muzakar di Tawang, Cek Yung, dengan bujang juara 1 seni klasik itu kan, WTP. BBTB. WTP juara 1 PKA, bujang juara kan, kemarinnya ada. Bagilah kami. Saya ikut rapat igeleng, Cek Muzakar ikut Sedati, Cek Yung itu jadilah pelatih ayunan dari Mangging. Kurang di Aceh Selatan ayunannya. Sudah sedikit. Yang disayangkan di Aceh Selatan ini DKA-nya tidak aktif. Dewan Kesenian Aceh. Nggak aktif. Kalau di kabupaten lain insya Allah aktif. Oh. Yang berperang di MAA Majelis Adat Aceh ini bukan orang ahlinya, orang titipan karena tim suksesnya itulah tidak bergerak kebudayaan di Aceh Selatan. Kalau di Nagan bukan tim sukses, tetapi memang ahlinya dilibatkan di sana. Kalau MAA Aceh Selatan titipan tim sukses itu diperagakan hingga sekarang. Makanya adat Aceh Selatan sekarang itulah saya pelakunya. Saya pelaku seni, saya tahu. DKA Aceh Selatan mati. MAA Kabupaten Ampuado tim suksesnya dimasukkan, bukan ahli. Iya. Itulah kalau berharap pada pemerintah, kalau mungkin segi-segi pemerintahan boleh tim sukses, tapi kebudayaan saya mau jangan dipolitisasi. Iya. Sayang adat kita hancur. Itu udah saya pelakunya. Sekarang ini keseluruhan anggotanya udah berapa Bang? Kalau yang aktif itu bermain 20 itu. Kalau disertakan dengan pengurus semuanya alumni dan sesi-sesi 50 orang. Oh, udah 50 orang. 50 orang. Regenerasi itu. Pak. Bisa kita panggilkan semua. Kalau ada acara sanggar buat, kita panggilkan semuanya. Oh ya. Reuni kan apa namanya? Setiap tahun sekali pasti ada. Keren. Kalau ini rencananya sebelum Lebaran nanti potong kambing 1 karena kalau nggak ada halangan. Nah, semua alumni itu. Karena kalian bilang tadi, saya bilang tadi apa namanya? Kalau cari uang nggak ada di sini. Iya benar. Tapi cari kesenangan, kehobian untuk menyalurkan hobi ada di Sanggar Utara aja. Keren. Mantap. Ini Lin, tertarik Lin. Kalau tertarik masuk Sanggar Utara aja nanti kan. Keren Pak. Saya salut dengan semangat Bapak. Saya apresiasi, berterima kasih juga karena jarang sekali orang yang sadar dengan kebudayaan yang sudah punah kan. Tapi Bapak keren. Tuh, dan Bapak juga punya inisiatif yang bagus menyalurkan sama ya adik-adik. Gitu. Kalau di apa namanya ini mau sharing sedikit kan, baik sharing atau diskusi sedikit. Saya kalau di kampung sekarang nggak ada anggaran desa, boleh diupload di desa, tuh kan? Iya. Saya apa namanya masuk dalam pemerintahan desa, tapi kata Pak Gisi masukkan boleh. Saya menolak. Kenapa Pak? Nah, saya tidak mau sanggar saya terlibat banyak dengan anggaran pemerintah. Saya nggak mau. iya. Saya harus memang apa namanya murni itu swakelola. Di hasil uangnya dapat hasil sanggar, bukan upload anggarannya lagi. Upload bidang lain aja. Saya nggak mau.
dulu pertama kali membangun ini kan memang 0% Pak. 0%. 0% itu caranya itu bagaimana? Sudah saya bilang tadi, 0% nggak ada. Ini kami gotong royong, ada pekerjaan tanam padi orang tuh. Oh memang langsung. Berapa hektar, setengah hektar 2 juta, mungkin setengah atau sudah 500 12. Kami kerja 500 habis beli biaya 1 juta masuk gas. Rapai geleng, rapai kalau 2015 murah kemarin 4 juta, kalau sekarang hampir 10. 800 kalau rapai musik 800 satu. Satu. Kalau rapai geleng 400. 400 satu kan 1 set 4 juta kemarin. Nah, kalau 2014 kemarin ada yang Satu bagus set berapa berapa unit? 12. 12. Rapai macam-macam dia. Iya. Nah, ada rapai yang Ring. murah, lebih murah ada juga. Iya benar. Kulitnya diambil, kulit kambing agam laki-laki. Iya. Nah, kalau betina lebih bagus suaranya. Itu ada filosofinya tuh. Iya. Makanya kalau aku main rapai ini, Bu, tidak memain ya tuh. Satu rapai, satu nyawa hilang. Kambing. Iyalah. Oke. Satu nyawa hilang. Nyerayu ya dia. Ada Bagi kita Rebana Waridi, Iya. cerita dari Kak Harni Waridi kan. Nah mau Genzi jadi Saking ngarok nurok Rebana, sobo ke dipontong bedehan arok keraja ini. karena Kak Waridi itu lagi Tepatnya deal di- kan nulin baik Kak Inoni kurang lebih. Pernah merahni ko sawah Kak Idi. Demi kenan Demi kerajaan. arok urok Rebana. Cerita dari Kak pudi-pudian kami kampung kan. Berarti Inupi begini kono. Maksudnya kayak itu di zaman modern. Iya, Meru nyerayu. Begini. Kak Inorin menewari Didi memang mantong, memang model gotoroyong cari kepeng. Tapi ini kan generasi Gen Z yang memang ogah-ogahan, yang memang ngarok begini Ah, perasaan begini. ya. Keren Pak. Mungkin meni patungan kayaknya kan kan. Iya patungan masalah. Ataupun aju ke proposal ke Pak berapa maaf, pakai bahasa Kuta ya. Apa? Maaf pakai bahasa Kuta. Biar cepat pandai. Soalnya kita juga berdiskusi tentang mungkin kami dulu beberapa di klub itu ada namanya Rebana. Jadi dulu kita juga pernah melakukan hal yang sama, memotong padi. Mungkin bukan di zaman saya, senior yang sudah lebih dahulu belajar Rebana tersebut gitu. Cuman bedanya Bapak yang lebih keren tadi seperti bilang Pak Rahman. Sekarang anak-anak Gen Z yang sedang kita bilang ogah-ogahan, yang sedang memang ya kalau mau oke, kalau enggak saya hanya memilih mental saya seperti itu. Tapi Bapak bagus, maksudnya tetap berkembang di zaman yang sekarang sedang marak-maraknya menolak dan ogah-ogahan santai aja gitu. Tapi kalau dulu itu memang orang rata-rata kan untuk mencari uang itu memang gotong royong gitu. Ini ada yang nolak juga kalau misalnya anggota sekarang kita cari duit dulu, misalnya ke sawah si A gitu. Ada nggak yang nolak? Saya nggak bisa hari ini Bang, saya hari ini ada beberapa alasan mungkin. Sebelum kita rencanakan ada kerja itu kita diskusi dulu. Hari apa yang semuanya nggak ada halangan. Oke. Oke. Berarti lebih banyak diskusi juga Pak ya sebelum mengambil keputusan. Iyalah, Ya, supaya keren. ada bukan de facto apa namanya dilakukan forum. Iya benar. Saya mengambilkan sekecil apapun keputusannya di forum dulu. Makanya mereka bilang nyaman tadi. Keterbukaan uangnya dulu. Uang masuk sekian, uang keluar itu kuncinya. Iya benar. Mengapa harus ada gotong royong? Zaman sekarang proposal mudah, uang negara banyak. Kalau bidang budaya nggak boleh kayak gitu. Kalau kita tanamkan dari awal proposal terus nggak ada rasa cinta. Nggak ada, mereka semuanya cinta dengan Praja. Beda beda sama kita seorang uang negara. Bidang sekarang terlalu praktis mungkin kan. Iya. Benar Pak. Tinggal jemput. Iya benar. Makanya anggotanya nggak ada. Kalau ada ketuanya nggak apa-apa, nggak ada anggotanya. Yang perlu ketuanya berdiri kokoh dulu, anggotanya ngikut. Bidang sekarang kemarin kan sudah sudah viral lah. Viral Pak. Viral. Oh iya. Di Selolo aja, di Selolo di Kecamatan Kuningan. Ini kan Sanggar Praja ada pernah saya jadi narasumber kemarin kan. Kalau ya narasumber.
mereka kan sudah ceritakan di teman-teman itu sudah ada dengar bintang sekorong Viral, masih viral di kulitnya Pak ya. Bagian judulnya aja bintang sekorong gitu. Oke bagus. Ya setidaknya masih itu viral di nama juga boleh Pak. Ya orang penasaran, tanya apa program bintang sekorong seperti itu, apa yang sudah jalan mungkin, apa yang masih tertunda dan belum tercapai gitu. Keren. Ada pertanyaan Lid? Sebagai penggiat seni di Klut, ini penggiat seni di Klut Pak. Dia bagian vokalnya, kalau rebana pun dia bagian vokalnya. Mungkin sekarang sudah vakum karena faktor lingkungan memang tidak mendukung. Faktor usia? Faktor usia enggak, mohon maaf. usia nggak ada faktor. Iya, Kalau dengan seni nggak ada faktor usia. mantap. Kalau Cehyong itu 63 tahun. Masih aktif Kendala kami di klub tuh cuman semangat kurang. Nah, itulah. Makanya kadang mungkin berdiri sanggar terlalu praktis berdiri sanggar semangatnya cepat hilang. Kalau berdirinya susah, semangatnya juga susah hilang. Sanggar Praja apa yang belum ditimpa? Kemarin. Oh, Teh hijau sih. aku. Kiban Bang? Ada teh hijau. Oh, Hana teh hijau. Teh tawar aja. Contoh yang lain. Teh tawar hangat. Bang, belum ibu teh hangat dua. Lu kopi susu. Komar kopi susu ya. Wah, yang bapak pesan. Balik kan. Dada anu warna pink. Bang, kopi susu cuman. Ganti kopinya. Terlalu menggebu-gebu semangat kalian. Aku soalnya. Seolah-olah kita lagi di Jakarta. Gak masuk untuk nak pakai elo gue. Ya masuk lo. Jadi menjaga keberlanjutan Kiban berdua. Supaya keberlanjutan hanya sekedar ayo mau main PKA 3 bulan. Jadi rutin latihan. Anali PKA, anali latihan. Kayaknya pandai petani. Petani pandai mentong. Alim. Seninya tidak boleh fokus pada event-event pemerintah adakan. Tetapi buatlah supaya seni ini bisa diundang oleh rumah-rumah pesta. Untuk mempertahankan bisa diundang oleh rumah pesta. Itu yang motivasi pertama. Cara yang paling pertama itulah. Setiap bulannya ada tampil 4 kali di rumah Kanuri itu. Uang masuk, dapat uang, ada juga job. Hobi digalaukan. Itulah. Itu untuk tampil rumah Kanuri itu banyak rintangannya. Kalau kemarin Sanggar Pulau Kambing ada juga, kandang ada juga. Oh kan sangat belum kami. Mereka yang sanggup mainnya 1 jam. 1 jam. Kalau kami jam 9 mulai, jam 5 pagi masih ada bahan. Kalau ditunangkan Sanggar Praja siap ditunangkan. Kalau Sanggar di Klut Raya mulai dari ujung batu, dari ujung batu hingga pembatasan Aceh Selatan, Sanggar yang sanggup bertanding itulah Sanggar Praja. Oh oke. Kaino ya, sekedar sanggal seremonial pembukaan gitu. Nanti Seremonial aja. kalau sebenarnya kan 15 selesai gitu ya. Makanya kalau Sanggar Praja di Nagan sudah tahu mereka Sanggar Praja, Nagan sudah tahu mereka. Orang Nagan banyak yang undang, di Melabuh juga tahu. Yang paling tahu anggota Cehmi dulu. Kalau Cehnya harus pandai berpantun balas. Iya benar. Nah, kalau di Aceh di Surabaya nggak ada kayak gitu, yang satu aja yang ada saya. Sudah saya bilang kepada di Zakir tuh, Cehnya harus pandai bahasa Klut. Harus pandai bahasa Klut, harus pandai bahasa Aceh. Kalau nggak pandai bahasa Aceh, Cehnya mainnya putaran Klutnya nggak diundang di kedua kabupaten nanti. Oh iya. Itu bukan saja mempertahankan, itulah harus lengkap, harus mampu bertanding. Harus mampu seperti perubahan sekarang. Sangat-sangat besar seperti Jam Juara, Nagan Raya Bintang Kejora, banyak sangat-sangat Bayang Sedia, Baru Najaya. Di Melabuh itu sangat-sangat besar. Harus mampu kita saingkan itu. Kalau kita nggak mampu, tenggelamlah sangat.
Makanya Sanggar Praja mampu Acehnya, ada Acehnya, ada pemainannya, sanggup main dari jam 9 hingga 5 pagi ada bahan untuk bertunang. Buka Instagramnya. Instagram ada gitu Pak? Ada IG-nya. Ini ada bidang media ada kan, mungkin ada Praja mungkin. Ada sesi medianya nggak ada? Kan saya ada sesi medianya. Kalau bidang media tanya sama dia. Dia yang populer Bagian pupdok Pak Harus ya? ada Instagramnya nanti dibuka kan Iya Pak. di hari ini. Salah satu sekarang itu yang membuat kita viral itu sosmed Pak. sosmed. Ah? Iya. Nggak, kalau misal ini juga Bapak juga sudah, saya pikir sudah bukan lumayan, memang sudah terkenal di Aceh gitu. Cuman salah satu untuk lebih keluar dari Aceh itu ya sosmed, jalan pertamanya. Karena sekarang kita sudah masuk di dunia itu gitu. Pak tadi menarik yang Bapak bilang tadi berpantun sampai jam pagi, berarti salah satu kelebihan yang dipegang sama Bapak dan tim itu salah satunya bisa improvisasi dengan bagus, berpantun, berbalas pantun gitu. Selain kelebihan itu, bukan kelebihan dan perbedaan dari tim-tim yang lain yang ada di kesenian di sini itu apa Pak? Selain yang tadi, kan misalnya saya bisa berpantun, di kami ini anggotanya bisa berpantun, bisa berbahasa Aceh misalnya. Ada lain Pak? Oh? Mungkin gini Pak, kalau kelebihan daripada sanggar-sanggar ini mainannya cepat, pemainan cepat, rapi dan cepat. Variasinya banyak. Setelah itu lagu-lagu yang dibawakan update, yang terbaru kita buat yang nyambung kepada milenial, yang nyambung. Iya, keren. Ada tarian-tarian baru aja, kreasi baru kita buat, kita susupi Iya. supaya diterima oleh kalangan muda. Iya, benar. Beda. Makan- Kalau kalau sanggar-sanggar lain itu aja kan, Iya benar. lalu konservatif. Ya Enggak. mungkin maaf Pak saya potong. Mungkin sanggar lain tadi lagunya atau syairnya cuman selalu yang itu saja. Iya. Tapi Bapak sudah misalnya setiap penampilan itu ada perbedaan. Ada perbedaannya. Ada perbedaan. Nah itu tadi Pak, saran saya kalau memang ada Instagram itu tadi lebih bagus lagi atau YouTube lebih bagus lagi. Insya Allah. Jadi orang selalu bisa melihat lewat situ. Itu selain memang besok kalau memang udah banyak yang melihat followersnya, jadi itu juga income untuk Bapak sendiri, untuk tim yang sekarang ini. Itu keren tuh Pak. Saya ingin menyaksikan sekali nanti insya Allah. Tapi nanti karena saya di Sigli. Saya bilang Pak Rahman, kalau Pak Rahman buat pesta nanti kami gratiskan di Rabang Giring. Mantap. Kalau Pak Rahman buat pesta, Berarti tradisional tidak ketinggalan, Nggak harus ketinggalan. update, ikut Update. perkembangan. lagu-lagunya kita barukan. Yang banyak lagu reggae, irama lagu reggae kita buat lirik bahasa Acehnya, lirik pantunnya, supaya diterima kalangan muda. Makanya banyak yang undang. Nah, sanggar hidup. Kalau nggak ada yang undang, bagaimana cara hidupnya sanggar tuh? Latihan aja tampil nggak? Siapa mau orang? Enggak. Kalau kira gini, tampilannya kita kuraya aja, nggak pernah di Rabu Haji, nggak pernah di Abia, nggak pernah ke Nagan, Melabu, Aceh Jaya, nggak pernah. Bosan anggota. Mari ya Buta. Kalau kami Sengki ada, Tubuh Salam ada, orang Pasir Raja ada, keluarga di sana tuh undang kami juga banyak. Kalau di Nagan jangan ditanya lagi, puluhan kali mungkin udah tampil di sana kan. Di sana kalau kesenian ya insya Allah masih ketat kali. Setiap ada pesta, nggak ada kaya, nggak ada miskin, sudah mengundang. Ada ada persatuan di dalam kampung. Setengah ditanggung oleh tuan rumah, setengah lagi pemuda-pemuda kampung di Nagan. Makanya setiap Keren. mereka ada undang. Kalau undangannya nggak cukup lah, lumayan juga. Nyatanya sekarang sudah berkembang Pak kan? Alhamdulillah. Keuangannya juga sudah lumayan bagus. Alhamdulillah, cukup lah. Ini masalah misalnya logistik, baju, perlengkapan yang lainnya itu berapa per tahun diupdate-nya atau kalau nunggu rusak dulu atau gimana gitu? Kalau pakaian nggak boleh satu set aja.
Kalau pakaian kita sediakan 3 set. Oh. Nah, terkadang undangannya itu rutin. Nah, malam Senin misalnya di Pajak. Malam Selasa ada cuma undangan di Selolo. Oh iya. Agak mungkin baju-baju itu. Iya benar. Enggak mungkin kan? Benar. Nah, disediakan baju kalau kami sekarang 4 set Pak Set. bajunya. Alhamdulillah sudah 4 tahun bajunya belum rusak. Keren. Warnanya masih enggak pudar kan. Kalau nanti rusak ada uangnya, itulah uang dari undangan rumah kanuri tadi. Kalau PKA kemarin digajinya kan 8 hari 1 hari 300 per orang. Uang sakunya, uang makan 100.000 per orang. Itu enggak ada, mereka menyumbang juga kalau 300 100 buat kas sanggar. Bukan saya minta mereka, ide daripada mereka 100.000 uang saku kami selama di PKA itu kasih kepada mereka. Honor nggak ada gitu? Hah? Honor. Enggak ada rega honor. Uang harian aja? Uang harian 300 PKA kemarin per orang. Uang makan 100. Ada uang apa namanya, uang rahmat terima kasih apa nama 1 hari. Kalau kemarin 1 orang dapat hampir 500. Jadi uang honor nggak ada? Nggak ada. Aceh Selatan defisit katanya. Itu aja sudah jadi ribut kami orang seniman, baru ada penambahan. Kami kemarin datang 16 orang. Berapa IGD? Dikasih kamar hotelnya 3. Bisa kita bayangkan 16 orang 3 kamar. Mestinya 3 maksimal kan? Apa namanya, saya minta ada rumah aja disediakan. Iya. Alhamdulillah kan ada kedekatan dikasih kan. Makanya catatan yang saya ulang-ulang ini, saya DKA mati itulah MA enggak apa namanya, bukan orang ahli. Saya. Kak, boleh minta air putih hangat Kak? 2 Kak. Air hangat. Iya. Semestinya kan ada honor gitu ya. Berapa kali pertunjukan kasih honor berapa gitu. Itulah enggak ada. Siapa? Fauzan aja. Fauzan. Apa yang membuat kalian berinisiatif untuk menyumbangkan hasil dari uang saku untuk diri kalian ketika PKA kemarin? Pakon katin tumbang. Translate. Pakon Pakon katin tumbang uang taku apa igelem kukah apa igel. Pada Fazan kahe itu Uang taku dan nyonya tumbang kukah pakon katin. Padahal cuma sedikit. Gitu. Apakah karena perintah dari ini? takut ai pakai nih bagaimana? Ada kebutuhan untuk kita semua. Iya. Tapi emang sepakatnya semuanya seperti itu, dari anggota semua seperti itu ya? Sudah membudaya dari dulu. Oke. Ya itu yang saya, berarti itu sudah jadi sebuah kebiasaan dan tradisi, sehingga setiap misalnya ada yang didapatkan untuk pribadi, bersedia untuk menyumbangkan. Keren. Jangan melawan sejarah. Itu kan sejarah yang dahulu-dahulu itu kan. Bang, paju yu bang tu katu bang, katu katu. Nah. Biar kalau kali juga namanya. Kami memang pesan. Iya. Mengkaji sebagainya. Isi keren nih. Ifdar Pak Juju. Untuk Makan terus. untuk kemang. Kak di melo-melo ya. Dek male. Keren ketua Sanggar Putra Naga. Putra Raja. Putra Raja. Raja itu lambang apa namanya, diambil daripada akhir daripada kecamatan. Raja. Pasti Raja. Pasti Raja. Bintang Skoro. Keren kan ketuaan. Rahman, ini kena. Mic, clip on. Clip on. Jujur jangan dirokok. Yang tak pakai mukbang nih. Yang pakai mukbang. Bang taki babi dia. Kalau kayak kono jahanam ko keruk nih nak. Kuno hobi nanui tapi mutahan. Tapi Indo menarik no, maksud tradisi. Ini parek kami nih. Ya Allah, makasih man.
Itu tradisi gotong royong Iya. tadi kan. Buka. Jadi bagusnya apa Bapak sudah ngajarin dari pertama itu yang belum menjadi kebiasaan sehingga menjadi habit sehingga menjadi kebiasaan orang ini dan orang ini punya inisiatif. Dari situ semua terbangun rasa oh saya punya, jadi semuanya rasa mempunyai, bukan ya, jadi bukan ini punya sanggar tapi ini punya saya, jadi mereka semua masing-masing dari mereka sudah punya rasa itu, ini rumah kami gitu, jadi kami harus bersama. Salah satunya itu Aku yang menarik karena berdiri sendiri di sini. Iya. Jadi nalot Greno mesti sumbang si benah bedi kan. Jadi harus memang berdiri sendiri dia yang polikan. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak kalau dibuat di klub bisa seperti itu? Bisa. Kolaborasi nanti. Kolaborasi ini. Saya nggak pernah aja terbuka bidang seni. Bang dulu lagi dulu dihangat. Tengok. Dua bang. Ini Pak. Kita di kampung. Deh, aku menunggu suruh ngerokok. Semangat 45. Ada nggak tim-tim yang mengikuti kita seperti kita ini? Ada nggak? Ya kan, Bang? Lot, nah, lot. Tim bintang sekorong. Kalau ada monggo ya kan, Bang? Aku sih yes. Jadi kiban kedua taknya apa mesae. Apa Juga anak tak ada hanya bidang punggan kan. contoh kiban kan. Dapat HPI tambah i betul. Musik apa jadi musik. Apa ini jadi musik kan. Tapi HPI ini dia juga. Ambil dadu kan. Baik dia di baju dunia awaknya. Aja. Tiba nak kumpeh tu dong. Oh menang. Dah deh. Anak pup. Pak Jo, makan dulu. Kamu bagian video, ketua bagian tampil kan. Di muka anggota nak tak ada. Di muka anggota. Anak. Cuy, masih rambut. Kude. Nah, aku pergi aku ngerokok deh. Keno. Tidak aku Kayak ini nak pesan krian, aku suruh enggak. Ci dalam tanggarnya, nah ci lagi nyoro. Nyo pengalaman lu. Tanggar gongnya pas na guncangan. Pasti. Baik dari internal tetap na. Iya. Dan tanggal lu internal lah. Berarti na pengkhianat. Pasti. Yang pengkhianat baby juga. Jangan dibiarkan ada pengkhianat. Diberantas ke akar-akarnya. Sebelum saya datang kemarin sudah saya pecat 2 orang dulu. Sudah ada ide baru. Dalam kelompok buat kelompok. Saya paling pandang no. Dalam kelompok ada kelompok. Itu membuat anggota ini nggak enak sama ini. Itulah pemulaan hancur. Benar. Saya berantas ke akar-akarnya dulu. Harus tegas gitu ya. Nah, itu tegas. Berantas kuku. Napung kuy. Bendahara. Wangkat ke bendahara. Tapi ingin berkhianat. Karena isu udep tanggar lain. Lain tanggar raja. Berkhianat. Pecat pokoknya. Hari ini pemecatan sah pemecatan kan? Sudah ada gantinya. Jangan biarkan pengkhianat banyak tanggar hancur pengkhianat. Mekik besar juga tanggar kemarin. Syekh Pendi dikhianat tidak ada anggota. Waktu ambil undangan mau ikut ambil pakai bati undangan mau ikut. Waktu mau jalan anggota pergi. Ada pengkhianat yang tukang ngajak anggota jangan mau pergi. Syekh Pendi kena sanksi 1 kosong. Ada bakti udah diterima ya. Udah. Ada kejadian di Mekik atau tak? Itu misalnya Pak, ini kita sambil diskusi nggak apa-apa Pak ya. Misalnya ini kan sudah ada undangan sampai. Kalau misalnya undangan itu tiba-tiba nggak bisa, itu tanpa konfirmasi ke pihak yang mengundang, itu berarti kita harus membayar.
Membayar atau mengembalikan? Membayar denda kalau dituntut dan diadat, ada kanunnya dong. Oh gitu. Nah, kalau itu kan bati, ada bati filosofi bati, Iya, ranu iya. bati namanya Nggak sering. sembarangan berarti Pak. Oh. Kalau diundang kita nggak itu, di bati, nggak ada konfirmasi, nggak ada alasan, nggak datang. Datang. Dituntut satu ke bawah sanksinya. Oh, oke. Makanya hati-hati itu kalau ada pengkhianat dan sanggar berantas terus. Iya, kalau nggak rugi kita Pak ya. Agan tuh wayang bate ini kan sekedar basa-basi ya. Sekedar basa-basi. Malah lo bate ini diganti dengan permen kis kan. Kalau bati itu banyak filosofi. Kalau ini kita bicara Purkan dan Sanggar lagi, kalau kita bicara sedikit kalau bidang adat, bati itu ada namanya resam dan adat mengandungnya. Makanya walaupun kecil itu besar. Keren, keren, keren. Ini kita kena gereno bate ini. Serat. Anu Bate. Bate memang. Cerano. Cerana beda juga. Oh cerano. Bate. Oh cerano khusus untuk metundangan. Ini kadang enggak. ceranu bekas no kan cerana. Oh bekas nanti. Itu kalau ada cerana, ada bati boleh kecil Puam cerana, kan tempatnya puam. bale anu. No. Cerano. Tek aku nan, Bob. Haro ka kopi model ini. Kirim mbak nama. Jemu kalau kayak wardiari sebenarnya. Jumpa di dalam sungkan kayak dah. Lah kita jumpa dalam kan. Enggak melo aku nyakap aku. Di dalam Lin. Sampai aku di dalam. Suruh awon dari. Udah mantep. Gua ganti itu deh. Nah, diungkap kok kan. Anu agama. Soalnya mantap loh kan. Bro gotong royong yang padahal kayak meripi 100 ribuan itu mungkin kenan kan. Hidupnya bagaimana itu kan nyarok gitu. Maksudnya Hasil dari Dikia kerina Oh, iya, deh kayak susu kompak kita kan, ya. mau bahkan lain. sebenarnya kan diikuti. Namanya tim ini lo jalan. Gendong. Hai kaki kita mulut. Lin lang balas kok di. Aku Nah, enggak dan- kan hangin barang dari Kak Ino nih terbuka isi dia meron mar dap bakongan. Coba kita kampung nek taruh kak lain kan. Ulang. Lo tadi kok kita nang. Enggak sih aku. Hajab. Isi lo kak kumesi dia riset skripsi no bayar berapa 1.500.000. Oh, Bo sanggar kak lo deh. sangat landok sampot ini. Aku yang buta di sana sangat landok sampot udah. Bayar. tapi aku nak suka bukan ketemu berat nih. Karena kayak ini nalo regenerasi li. Biar ikut kak lain. Landok sampai diubah kan gerakan dari jujur capot sematu. Iya sebenarnya Li. Oh. Ini disebut gerakan kontemporer. Tapi dasar landok sampot ini memang jadi gerakan oh ya. Iku aku nalo ya buka. Bukan. Paham udah. Tapi nalok ini menarik dengan zaman setelah Tabi sentabinya dah. Tapi kayak ini kan berkembang zaman kan dari syair no, dari tarian gerakan no, mengikuti perkembangan zaman. maksudnya bagi kan lo kita bahas tabi sentabi kan maksudnya irama no di lebih kerenan dan maksudnya Ini maksudnya sih. agak nge-rap Oh ya, Lin. Ya di merubah gitu. Ya di dasar memang loh, dasarnya akan tetap sama nih, jangan lagi. Tetapi menikung perbaharui, kontemporer kok ini nalo jadi masalah. Udah dengan Kak Ino nih. Kak Ino kan selalu ngalong betul aku plagiat dengan musik-musik iramano. Cuman kan tapi yang pertama itu malah diubah, tetap lagi di syairnya. misal kau nak Rahman misal kau bagi aku yang urok syair Ya udah aku agak ongkok. Anak bagi urok Ya syair agak mengganggu. jadi yang urok syair di sini Gede-gede. yang kak syair yang landok sampot di kan Rahman kan tuh kan sih jadi kak nonton TV bagi apa sih begini kan jadi asik kita yang mesair yang urok kita kali iramano
anu namun tetap sair yang tabis-tabine begini atau kakali kadung bagi cara nge-rap misal kok ataupun kuning misalnya ada perubahan cita Dua-dua ya. gede misalnya Dan kayak ini kan etika nu cerede maksudnya kita ini kan kandok ini nu bedo. Kalau suruh no krian nake ya. Kalau Aduh, kan asik. Tapi iyo juga. Ada. Kita pesan tadi dulu ternyata. siap menjanji di bedah nangkih di atas kan. Ya kan? Jadi di Karahman kak, lo suang sistem lah, iyo yang ketua, iyo yang kena kepeng. Aku ini sentak ada sebenarnya. Padahal kak Indomie kan begini, tapi Reno yang kena kan, nah dia kena dari kepeng hasil sendiri. Awi he, awi bagas sinar matahari ini kan. Mau bero-bero awi laro kan, iyo kan. Ini berarti kak ini lot kepuasan tersendiri. Kepuasan Bagi batin aku kan. no. Mana? Kuno pirang. Baik kan aku. Duh, ya Allah. Hati apalah lima sebagai bangun kali ama Ya Allah Kak. anak kena mengakan bagai pertemuan bidang budaya dalam doa kebebar Tuhan juk Pak Rahman yo bui doja doa kebebar Tuhan ketenian bikin ngeputar aja Oh ya Allah, kibarnya. Dua aja tak pakainya dua. Lagi mau dua. Macam mana? Nenggro acenyo jaga begontan tak pulang tungkan bana muda ngomati ane de empat kejuran nyoga do adat obang muhotamita nyoga do adat muhotamita nyan seir apa igeleng Gitu. apa namanya ada kisah Nanggro Aceh Darussalam Aceh Selatan berbudaya ngun budaya dro ado tanyo kembangkan syariat Islam modar utama ngun budaya dro tanyo kembangkan syariat Islam pangkai utama Ya Allah. sebagai pangkai itu syariat Islam harus kita junjungkan tinggi walaupun berseni syariat Islam harus kita jaga itu syairnya nah, apa nama kalau kita isikan dengan pantunnya juga boleh kan pantun ada juga pantun-pantun pahlawan itu kan kisah pahlawan harus perlu juga kita tuh apa di dalam syair kita perlukan pahlawan setiap pahlawan ada namanya kayak gini Tengku Cun Ali kubu di kandang syahid dalam perang lawan Belanda melaborikan Umar pahlawan Aceh Selatan Angkatan Raja Aceh Selatan Angkatan Raja nah, kalau dia ini kan ada nama pahlawan kalau kita khususkan Aceh Selatan boleh juga Tengku Cun Ali kubu di kandang syahid dalam perang bak bela bangsa Monyo Raja Angkata tidih bakongan Temak lehanyan di Pati Raja Tengkuni lehanyan di Pati Raja Mana Tengkuni? Ada Tengkuni makamnya di Pati Raja itu pahlawan juga Banyak dengan kedua Tengkuni. Nah Tengkuni nah, apa namanya ada juga sengkum waktu PKA ada saya bawa juga termasuk Raja Lelu Raja Lelu Sidih Dringkawan Kon ringkawan doang, Apa? sapi. Ngepung sapi Dringkawan apa namanya lah Le kampung sapi baru ringkawan. itulah kalau kita namanya kita kisah itulah kalau yang mudah sanjaknya dulu atau kan Dringkawan itulah kalau kemarin Dringkawan kita bilang itulah silapnya tuh kan yang masuk dengan sanjaknya kayak gini tuh pahlawan
Aceh Selatan, bunga pahlawan, menyoba meperang luar biasa. Nyo Raja Lelo, tidak dengan kawan, behengon garang, geap Belanda, behengon garang, geap Belanda. Kon Raja Lelo kon terkenal beraninya kan? Nah, terkenal berani, itu dah. Behe kalau bahasa Aceh itu garang, siap gempur tuh, siap apanya, ada semangat luar biasa itu kalau kita bahasa Aceh behe. Garang itu berani, siap apapun, ganas untuk lawan Belanda. Itulah kisah-kisahnya. Kalau kita kisah-kisah untuk Aceh Selatan kan, itu ada pantunnya apa nama pantun Aceh Selatan dulu kan. Apa ini kisah? Kalau kisah ini kita yang tulis judulnya aja, kalau pantunnya kita yang cari nanti kan. Apa judulnya, bidang apa kita kisah buat baik. Kalau saya alhamdulillah, puja ke Tuhan yang pujud alam langit angon dunia, telawur atalum ulun kena tehajongjongan rasul pilihan Sayyidil Mustafa. Niba uonyo lun kalon hati lun tenang di dalam kawan kena tok tega. Pula mendakalon ni maknyo gampung kandang nyo pertemuan ikan bidang budaya. Terima genate uonyo ulun ucapkan ke bapak kaman nyo luar biasa. Nu undang kamu niba uonyo katuk mendatang nyo kedah tanggar ko putra raja. Itu kan nggak ditulis lagi dengan apa yang kita ngomong terus dong. Menihalang suri gue anakku sayang lelu di matu. Ini merendi nak awayang nih. Luar biasa ya. Mendut-endut kabisi lah. Tarang ada duduk ni batu potnya bineh jumatan. Kalau motor tak pandang diken kena di kita bawa Jumaat kena tak datang pegat hiburan ikan tiala kada ni baunya tuponnya ulun perkenalkan anggota lon tuan kena tok tega tema yang pomponnya anak idan dengan nak paudan laju tidipa dengan nyo Agus nang jinanyo si Herman di ulun tuan ikan cemi kedua yang ke kalon puturi bakakan rekan tanggar lon tuannya berjaya karena trip lawen mata tabojan ngon bapak kaman mutui lama karena berutun likut hanya kenalan ni bawa tenyan di menuju undangan di kuta paja kena sumbernya kesenian nanti tak datang ke deh bak kuburan angkasa muda pulam terima genate ulum ucapkan yang ke bapak kaman don pemulia. Nah, itulah syair namanya kan. Itu syair apa nih? Yang syair tanpa batas sekarang terus nih kan. Kalau ada batasnya ini lain pula. Sekarang terima kasih hari ini. Budaya Aceh begitu tak pandang. Budaya kebudayaan benada bina. Pulam uonyo ilonyo bangga hanaban. Nyo ketenian di keluar luar biasa pulam takalon di Aceh Selatan nyo ketenian nyo katurut angka tak kira doa kedeh ba Tuhan nyo ketenian baik luar biasa pulam pemerintahan nyo harapkan nyo ketenian gepandang metiblah mata benepe maju ikan Aceh ke Selatan buat ketenian ikan teni budaya pulam urangnya kalau aku pandang inongon agam cinta budaya lagi adik lo nungguhnya katuk nak datang nyo kesenian ikan hobi lupahna jerebab putih menanci taban jerebab hitam cucu putih suka terima kasih abang ucapkan buat kesenian ni baknyo nyo di dalam mereka beek tak apa maju nyo kesenian Aceh Selatan beek wujud Aceh budaya. Bak bulan tiblah dilewatinya nyo kedoh tanggar katok kedeh ubanda nyo putra raja kajit keperwakilan
nyo kedo tanggar ikut PKA tahun 2022 pina watenyan festival bakat teladan kamu mutime juara 3 nyo 2007 12 nacit matanyan di ulun tuan mutime juara ta munyo ku uke tejarah nyo ketenian nyo do tanggar keluar biasa konlon pujo to ni ba uonyo memang lagengan nyo bakat teladan kabeh mucuca kale kamu jak bakat teladan nacit jajan menjanjan Aceh Utara nacit dah 3 natuk to undangan kedeh Umedan yak budaya kedeh Umedan daerah penyambungan nya kebudayaan Aceh lupah ditukar najak na lupah penyambungan 3 orang selalu mungkin penyambungan misalan anak kamu diundang ini nah insyaallah nah kalpah dia nyan syair sejarah pati raja nyan putra raja di perdo bunuh dia kedeh bakongan bicah gelombang bunuh di sama 2 rebe 12 nyoka tedong tanggar karena berkembang 12 ton yang ke letak tapi ke dengan rintangan tapi kendak bak Tuhan tetap dilaksana ada pihut iringon irang lagi dicut bang tiap tenaga dagi ulun berpang pikiran buek ku jalankan tangannya bertampo jaya kulake doa ba adik-adik ulun nyo malum nyo tok datang nyo roh tanggar tu punya go putar raja tanyo harapkan nyo buek berkembang betok kedeh Jakarta. Amin, amin. Tentang kebudayaan nasional jangan. Hai tak harapkan dan dengan bantuan kita nyocit nyantai dikin lagi nyan. Jadi ketua terkait syair karena susunan kan nah salim nah puji-pujian nah salawat ya itu bang atau bebas Memang ada susunannya. Yang pun untuk pertama naik itu pertama kali itu selawat. Selawat, salam, kata terima kasih sambutan itu baru bebas. Ada tingkatan, kalau nggak ada harus memang wajib tuh. Memang ada tingkatan, siapapun pelatihnya harus pandai itu dulu. Jadi pelatih bukan pandai main jadi pelatih, nggak kayak gitu. Ada filosofinya. Yang pertama selawat dulu, kedua salam, puji-pujian, baru kita sebut terima kasih kepada ahli famili keluarga. Baru kisah ke apa namanya, baik pengantin sunat, pengantin kawin, kita kisahkan terus. Selamat, kalau pengantin kawin kan, selamat pengantin baru judo ngan judo membahagia tatabu haide tatabu ngan berapa de udik mati dalam sejahtera. Bukan sayang tak kalon jalo baru kena diteka, jalo pi baru kayu pi baru cukup si ukuban putra raja selamat. Itu apa kisah ke Lintau juga kan. Kalau salam, kalau selawat itu biasanya lahnya tolim. Lam ya tolim qatu tahal muqlaqan abada wa mata syabas. Itu salam, selawat. Kalau salam, Assalamualaikum po cagagayong negeri talam kamu beri kegagawom lingka. Itu salam. Itu baru bebas di Lintau apa-apa itu kan. Kalau enggak nanti lagu kisah-kisah apa namanya, kalau lucu-lucuan tok padi, lucu-lucuan kita buat lucu-lucuan supaya gairah penontonnya tuh kan. Apa namanya, kalau bahasa kekinian lagu kekinian kayak gini. Hai abang lune blow HP igap lain kahabih rada menyuhan blok kelon nyo HP hanku jakle ni basi kula menyuhan blok kelon nyo HP hanku tim le rahba jeija.
Dek susah hati ke HP tetap ulun minta asai bena yang ganje dalam HP film Eropa asai bena dek yang ganje dalam HP film Eropa. Hai abang, kan agak lucu. Langsung gini-gini ya. Itu kisah lucu tuh kan. Kalau bertunang, ada tunang juga, ada kisah-kisah tunang kan, kita ngomong itu. Nah, kita uji-uji, makanya kita adaptasikan dulu lagu-lagunya, syair-syairnya supaya diterima oleh kalangan muda. Berarti di dalam syair itu ada yang lucu, ada yang serius, ada yang sedih. Berarti beragam. Beragam. Yang sedih buat adalah orang menangis kan. Apa pantun-pantun yang lucu-lucu sedikit kan. Kalau basuh jamu tuh, kalau pantun itu ada filosofinya, pepatah itu kan ada filosofi apa namanya itu. Kalau pantun itu, kalau karangan orang tua itu kayak gini. Kalau bahasa jamu ada maknanya. Kapasinu mamuik timah. Artinya kan bahasa Jamil. Bahasa Jamil. Kapar Cina mumat timah. Nandak berangkit ke Raju Bonai. Emang berangkat ke Raju Bonai. Nan kok banci katukan malah usah ditolak nanju parangai. Artinya kalau banci katakan jangan ditolak dengan sikap. Diketuk pintu nggak mau buka kita kan. Di dalam diam itu dengan sikap. Itu sikap. Tapi itu pepatah. Kalau apa namanya, kalau agak lucu-lucu sedikit ada juga bentuk kesahan. Apa namanya kayak gini. Hujan gerimis di Jawa Barat. Bahasa Indonesia kan. Si hujan lebat di Jawa Timur. Dan kalaulah rindu kirimkan surat, jangan menangis di tempat tidur. Itu lucu-lucuan. Nah, kita kalau harus pandai itu juga, semuanya dirangkum tuh. Perpisahan-perpisahan. Apa? Itu semua yang ketika misalnya berpantun itu improvisasi. Ya. Keluar tiba-tiba. Kalau direncanakan kita rumah ini bolehlah siapa-siapa namanya ini. Nah, kalau rumah Rahman namanya, kalau rumah nanti adik ini kalahin pula namanya bagaimana? Kalau kita karang 1-2 harus keluar mendadakkan situ terus. Kalau ada nanti semangat Pak Rahman buat pesta, lihat di sana nanti pada iya kan? Menyaksikan. Oke. Udah mau jam 6 kan nih? ya, aku deh kawan kan. Kakak pohon 6. Anak date kedua. Lalu pun foto nang diteruh. Belum. Udah berdua dan foto. Ada foto kamu perlu kali di foto hanya kadang-kadang. Berarti untuk sementara abang terima kasih dah ke cuma kadang kumpul silaturahmi gitu. Alhamdulillah. Ika mau pi kayu tak mau kate jin. Artinya nyobat Aceh empung kan. Di dalam silaturahminya ikamu cut gay kayati nyo kata haji kumpul nyo ngomong lagi nyo. Yang tu terbegahile ukun cinta terhadap budaya. Dan hana tiga meribego ikamu laki terima kasih. Kan terima kamu ataupun pertemuannya berarti saling silaturahmi lah, sharing bidang-bidang budaya kan. Sanggar Putra Raja terbuka. Hanya tertutup bagi hanya pancu budaya. Yang tertutup Sanggar Putra Raja, tapi pecinta budaya terbuka pintu seluas-luasnya. Siap Putra Raja. Saya tukang jaminnya kan. Bayi anggota siap. Tanya Nang Rahman, terima kasih tak? Di SMA Timur undang Putra Raja pelatihan Mbak Nani. SMA Timur. Kelas seniman berkunjung ke sekolah. Giatlah kegiatan-kegiatan. Anak mesti ikut pada yang penting kegiatan tu ni kamu bangga insan semua. Belum selaku penggiat tu ni pelaku seni bangga nak senang-senang. Oke. Ya, terima kasih dah kedua. Tama-tama. Insyaallah tinggal nak merumpok lah. Insyaallah. maaf kalau ada salah. Terima kasih sudah mau sharing. Terima kasih.